Episode 4, Neraka. Kita terus berjalan ke depan, sampai akhirnya kita harus mundur. Apakah kita bisa keluar dari proses kemunduran, atau malah semakin mundur dan terpuruk? Itu semua tergantung dari sikap kita untuk mau menghadapi kegagalan secara objektif dan membuat keputusan yang tepat, sehingga dapat memutar lingkaran dan kembali ke atas. Hal buruk menimpa saya pada tahun 1982. Ketika itu, saya mempertaruhkan segalanya pada saat krisis yang dapat membuat depresi sekitar tahun 1979. Hal itu berefek sampai tahun 1982. Terjadi goncangan yang begitu hebat dalam segi ekonomi global, pasar, dan bahkan untuk diri saya sendiri. Saya meyakini bahwa ekonomi Amerika Serikat dengan ekonomi dunia saling berkaitan dan sedang menuju kehancuran. Saya mempunyai rencana yang sangat kontroversial. Saat itu saya menginginkan adanya keuntungan dari kenaikan saham, dan ternyata keputusan yang saya ambil adalah salah. Sangat salah besar. Setelah beberapa saat, saham kembali naik dan bertahan hingga 18 tahun. Ekonomi Amerika Serikat pun kemudian menikmati pertumbuhan yang sangat besar sepanjang sejarah yang ada. Pengalaman tersebut seperti pukulan di kepala saya. Saya harus melakukan cut loss, sehingga perusahaan saya, Bridgewater, hanya tersisa satu karyawan, yaitu saya sendiri. Saya bangkrut dan harus meminjam 4.000 US dollar dari ayah saya untuk membayar utang. Saya bertanya-tanya, apakah cita-cita bekerja untuk diri saya sendiri harus saya relakan, atau memilih bermain aman dengan bekerja untuk orang lain? Saya sadar jika mengambil resiko yang lebih kecil berarti akan memiliki hidup yang kurang hebat. Melakukan kesalahan secara publik sangatlah menyakitkan. Saya masih syok dan malu dengan kesombongan yang saya lakukan. Saya begitu percaya diri dalam arti yang salah. Walaupun saya telah banyak melakukan tindakan yang benar daripada yang salah, akan tetapi saya telah membuat satu kesalahan yang mampu menghapus semua keputusan tepat. Saya berpikir mengenai hubungan antara resiko dan hadiah yang diterima. Lalu bagaimana cara mengaturnya? Namun saya tidak melihat jalan di depan yang membuat saya mendapatkan hadiah tanpa ada resiko yang tidak bisa diterima. Pengalaman yang telah saya ceritakan dapat terjadi pada siapapun. Bahkan bisa terjadi pada Anda. Anda akan kehilangan sesuatu atau seseorang yang Anda pikir tidak bisa hidup tanpa mereka. Anda bisa mengalami penderitaan maupun terluka yang teramat sangat. Bisa juga karir Anda jatuh, kemudian berpikir hidup Anda telah hancur dan tidak ada lagi masa depan. Namun saya dapat meyakinkan bahwa itu semua pasti akan berakhir. Di episode 5 akan saya tunjukkan bagaimana realisasi membuat saya bertanya-tanya, bagaimana cara kerja realita dan cara menghadapinya.